video 18. Jadi agama dipaksa, ini dia topiknya di video 18. Karena tadi sudah kita lihat ya uraian itu bahwa pembentukan agama tersebut, maka kenapa dikatakan di video ini agama itu dipaksa? Karena ini kan pembentukannya ini pun dibilang natural, yang enggak juga kan, alami, atau waktu penggodokannya itu ada kebebasan atau tidak, kan tidak gitu pembentukan agama ini ya kan, konsepnya, strukturnya, ininya segala rulesnya, aturannya. Maka karena ada lagi kekuasaan yang lebih besar yang menaunginya atau mengkungkungnya lah begitu ya kan, jadi dipaksa dengan kaitan yang saya sering ulang bahwa negeri ini tidak bisa untuk tempat mempelajari tentang agama-agama tersebut. Maka ada hal, atau sebetulnya bukan ada hal lagi yang dipaksa ya memang terpaksa demikian bentuknya, padahal sesungguhnya tidak harus demikian bentuknya. Agama bisa karena nggak enak sama tetangga kok, mau agama A, agama B, agama C, nggak enak sama temen, nggak enak sama tempat kerja gitu loh, atau ikut-ikutan atau apa, akhirnya ya penggunaannya jadi begitu. Bahkan nanti kalau mau kita uraikan juga bagaimana cara memperalat agama digunakan dengan kepentingan dan lain sebagainya. Jadi nanti para pengurus, ya bilangnya pengurus atau leadershipnya ini leader-leadernya agama tersebut malah fokusnya bukan kepada sang pencipta yang diusung utama agama tersebut gitu. Jadi nanti akhirnya jadi malah mengotak-ngatik kepengurusannya. Itu benar, memang ada keorganisasian tentang pengurusan komunitas dan lain sebagainya, namun kan ininya jadi tenggelam, jadi ini dikalahkan karena ada kepentingan lain gitu ya kan. Ya awalnya selalu begini gitu, nanti kan akhirnya jadi stempel saja, menjadi label saja. Nah ini bukan saya lihat lagi ya, memang demikian yang diteruskan ke sana gitu loh. Karena agama dari induknya, dari asalnya maksudnya ke belakang sana, ini kan 2021 ya, dari awalnya itu sudah mulai hilang, gugur, luntur substansinya, kontennya daripada awal itu sendiri. Nah, hal-hal semacam ini atau perilaku atau perbuatan semacam ini, ada sejumlah agama, ya saya katakan sejumlah agama yang tidak dapat diperlakukan seperti ini, atau bahasa gamblangnya sejumlah agama tidak dapat diperlakukan semena-mena seperti ini. Yang tadi agama awalnya begini kok jadi luntur, jadi terkikis, jadi gitu kan, jatuh semuanya, hilang dia punya makna. Akhirnya udah mulai sampai sini, mungkin kedepannya lagi besok jadi wajah agama itu berubah gitu. Nah ada, tapi jangan khawatir gitu. Jangan khawatir, ada jenis agama yang sejumlah agama yang tidak dapat diperlakukan kayak gini. Bagaimana cara mengidentifikasinya akan hal ini? Ya itu dia juga satu poin yang kita mau bahas ke depannya. Saya selalu berupaya untuk memisahkan di dalam teori sharing ini kapan dia terkait dengan kungkungan tersebut, terkondisikan situasi kondisinya terbatasi oleh regulasi di negeri ini,
dan saya mau memperkenalkan yang sesungguhnya agama itu terlepas daripada kungkungan intervensi dan lain sebagainya, susah memang, karena tetap para audiens, para apa juga viewer juga di negeri ini juga soalnya. Tapi saya sarankan untuk melihat kenyataan ini di YouTube ini, ya harus dong lihat juga ke YouTube lainnya begitu ya, terutama orang-orang asing lah gitu. Bagaimana bentuk kebebasan menuangkan, sebetulnya bukan ini sulit lagi. Gini, agama tidak bebas ya. Agama bukan tempatnya demokrasi. Agama tidak demokrasi. Ya, gitu. Agama bukan kebebasan berpendapat, tidak. Itu aja udah problem. Itu aja udah problem awal. Gitu loh. Yang tadi ini loh, kungkungan apa ini? Yang dipagari itu aja. Nah, ini kan lucu ya. Si pemagar aja itu melakukan agama itu secara demokrasi, secara bebas berpendapat. Jadi apa itu namanya? Udah salah kaprah gitu. Yang harusnya nggak gini jadi gini, yang harusnya gini jadi nggak gitu maksudnya. Dia pagari, batasi, tapi memperlakukan agama secara demokrasi, secara bebas berpendapat, secara regulasi yang bisa besok nambah lagi, besok kurang, besok nambah plus ini. Gitu loh. Jadi berubah ya kan, tapi memperlakukan agama tersebut ya secara demokrasi. Namun di satu sisi dipagari dulu, dibatasi dulu. Lah, sesungguhnya malah enggak gitu. Malah agama itu adalah tidak demokrasi. Gitu loh. Nah, mengapa agama itu tidak demokrasi? Ya toh, artinya apa? Ya kita pakai istilah yang tadi lah, terkungkung, terbatasi. Lah iya. Tapi pagar ininya nggak punya. Gitu loh. Pagar dari penguasa, dari yang mengkontrol, dari yang mengintervensi, dari yang ikut campur, dari yang membatasi, nggak punya. Tapi sementara itu masalah ini tidak tidak demokrasi, aneh ya. Puyang-puyang deh loh. Gitu loh. Ya inilah masalahnya, karena hanya di beberapa negara yang memang agak susah gitu untuk menyelaminya agama-agama ini begitu. Sebab apapun ceritanya di dalam konteks video-video di channel ini kan selalu mengangkat masalah opini-opini yang keliru gitu ya, maka itu address opinion ya. Nah, ini kalau masih gini ya tetap saya akan katakan bahwa di dalam YouTube itu tidak ada hal yang baru, karena hanya meneruskan kesalahan yang sama yang masa lalu ke depannya lagi. Jadi sayang sekali ya, ini 2021 udah zaman canggih, semua punya HP Android, menyimak hal-hal yang on gitu. Ya kan? Kesalahan yang di masa lalu dibawa terus ke depan. Terus banyak yang kagum lagi. Banyak yang apa itu namanya? Viewer ya gitu loh. Banyak yang dukung lagi. Akhirnya saya melihat kenyataannya jadi gitu. Personilnya sang para ahli itu masuk ke ruangan debat atau diskusi atau dialog atau kajian agama ini, besok dia wafat, ganti lagi masuk membawakan perihal yang sama gitu loh. Hanya gonta-ganti orang, temanya sama aja. Tema on. Gitu. Kalau didapati hal-hal yang ya, maka itu kan tadi saya sempat bilang juga bahwa kalau ada temukan, ada statement, ada opini, ada pandangan, ada pernyataan, ada apa segala, coba dibawakan ke channel ini, kita lihat apakah benar itu tidak menghina agama atau tidak, apakah benar itu tidak menghina Tuhan atau tidak. Karena
eh, narasi-narasi bahasa yang apa itu menghibur pendengaran, sebetulnya itu yang beredar di sini. Karena kalau sudah keluar statementnya daripada agama yang sesungguhnya, yang tidak demokrasi itu, tidak ada jaminan untuk didengarnya enak. Gitu loh. Itulah rules, itulah apa itu regulasi. Gitu. Jadi jangan dibolak-balik mulu, ini selalu ini. Saya sampai berani katakan di dalam segala hal dah begitu. Ya. Kok ini ya terserah nanti mau sebutnya apa ini. Ya. Pakai bahasa daerah masing-masing, pakai bahasa ibu masing-masing. Terserah. Ini kok disuruh menyesuaikan diri kepada manusia ini. Nah, ini yang terjadi tuh, opini lagi tuh yang mau dibongkar tuh. Tahu ya maksudnya? Si manusia ini kan yang membentuk ini. Ya, ini udah goyang lagi. Ya, ini. Ya kan? Tapi di dalam mengatur-ngatur wadah ini, ya, wadah ini arahnya kok jadi ini yang menyesuaikan ke sini. Loh. Ini bisa jadi materi stand up komedi ini. Jadi si para pengatur wadah agama ini sibuk bikin rules, bikin regulasi, bikin protap, SOP untuk yang diusungnya itu malah ngatur malah untuk menyesuaikan diri ke sini gitu. Tahu ya maksudnya, nangkep ya. Udah bertolak belakang dengan apa makna daripada religion itu. Karena religion tahap awal murninya tadi saya udah berikan contoh, para etnis, para suku, para komunitas. Mereka awalnya dari satu persatu personil-personil yang mempunyai daya upaya dari dirinya untuk pengen tahu siapa sang pencipta itu. Ini kan yang kita istilahkan begini, atau pakai bahasa ibu masing-masing, bahasa negara masing-masing, silakan. Ini berupaya itu awalnya gitu. Memang setelah ini jadi kok kayaknya cocok, dipakai sama orang sana juga cocok pandangan dia, dipakai sama tetangga sini kok cocok gitu, pakai negeri sana, pakai suku sana cocok gitu. Ternyata telah mewakili banyak hal gitu. Ya kan, pandangan orang-orang awal itu gitu. Nanti kaitannya kalau kita mau lihat di dalam dunia para pengikut Isa Al-Masih, ya pada umumnya dasarnya begini juga, kan melihat, menyaksikan, berpendapat gitu loh. Nanti lihat Injil Sinoptik mengatakan bahwa aslinya itu, terpaksa koreksi lagi dah tuh, percetakan yang di negeri ini kurang pas gitu ya. Coba baca ulang, mungkin masih ada tertulis gitu kan kitab sucinya kan sering revisi, sering diganti, kosakatanya diganti gitu, karena ada tekanan, intervensi, permintaan, tuntutan atau apa itu ada yang kayak gitu. Maka Injil Sinoptik itu sebetulnya kan menurut si sang penulis. Hebat nggak tuh? Menurut sang penulis, siapa aja sebutin dah, atau yang diistilahkan kan pada akhirnya diistilahkan rasul begitu kan, segala sang penulis itu. Dan bukan berarti hanya 4 itu, tapi setelah disaring, diredaksikan, dipakemkan, dibuat dibundel segala menjadi buku yang dikatakan buku suci itu, yang ini saja gitu loh. Gitu ya, terserah mau ada apa itu, Injil Barnabas nggak apa-apa, udah terserah. Tapi nggak dimasukkan ke dalam wadah sah resmi itu
Untuk yang kayak gitu-gitu kan dipaksa sama orang itu harus ada di sini atau apa disembunyikan. Terus ada lagi kitab apa lagi tuh, banyak lah, pusing saya membacanya itu ya kan, banyak dipaksakan orang yang nggak paham karena ya. Oh nanti aja itu nanti aja saya bahas di video lain, di pusaran di kisaran ini dulu. Nah jadi pembahasan itu ya begitu akurasinya, pembuktiannya memenuhi syarat bahwa si sang penulis atau yang diistilahkan rasul ini, rasul itu, rasul ini itu membahas ini nih silakan pakai bahasa sendiri apa, pakai bahasa di sini pakai Tuhan aja, biarin nggak usah pada ngotot, nggak usah pada sok tahu ini ya. Si sang ini tersortir dan yang lolos dari pengredaksian buku suci itu 4 gitu loh. Bukan berarti dari awal, dari tahun 0 misalnya, bahwa itu telah ditentukan 4 orang saja yang ini, tebalnya segini, halaman segini, jumlah bab segini, jumlah perikop segini, jumlah ayat segini. Tuh yang ada di YouTube ya begitu-gituan. Semakin lama semakin yakin saya ini memang gak laku gitu loh, pembahasan ini gak laku karena kan ini kan mengungkap kegoblokan orang. Gak laku memang tema-tema begini gitu loh. Kan akhirnya kan apa ya, ribuan YouTuber jadi malu sebetulnya kalau nontonin beginian gitu. Siapa mau dikata yang sudah puluhan tahun jadi agamawan, malah dia pelakunya kok. Ini lagi viral loh. Tuh lihat tuh, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Nggak usah saya ucapin di sini siapa yang lagi viral tuh. Lihat. Lagi tren tuh kan perdebatan, nanti YouTuber sana ngutip dia, ngedit dia terus diginiin ya. Tahu siapa si YouTubernya? Agamawan lagi. Agamawan status aktif lagi. Aduh, gimana ya? Kalau dia tonton ini ya sandingin dah siapa yang jago-jago edit itu, sandingin gini supaya membungkam mulutnya gitu loh. Agamawan aktif loh. Saya nggak mau nyebut nama gitu loh. Soalnya ada beberapa rekan saya yang ngetop juga di YouTube itu. Gitu loh. Ya, jadi untuk video 18, agama dipaksa. Kenapa dipaksa? Terkondisikan gitu. Nanti kita bahas. Kok orang gak beragama gak boleh? Ayo, gimana itu? Lah ya itu dia, terkondisikan, dipagari, dipaksa, diintervensi, dipengaruhi, ditekan, dan lain-lain begitu ya. Jadi kecanggihan daripada Mesias itu kan sudah mulai kelihatan ini. Ini aja sudah ada poin tentang kecanggihan Isa Al-Masih itu kan. Menurut, ingat ya, boleh cek ulang nanti ya. Si penulis itu menurut ya, karena yang terpenting pembuktian segala hal, bidang hukum, bidang fisika, bidang ilmu pengetahuan apapun, bidang kedokteran, tidak boleh ada ajaran, ada informasi, ada pendidikan, ada apa, mempunyai sumber hanya satu ya. Di pengadilan coba cek ya, ini kalau para advokat, para ahli hukum nonton ini dia ngerti maksudnya apa gitu loh. Nggak ada membenarkan sesuatu ya dari satu tunggal sumber yang katanya apa, berita eksklusif. Enak ya kalau dengar telinga, kayak mantep bener ya, eksklusif katanya. Woi, itu berita awal hoax itu, eksklusif. Lihat, menurut, according ya, sedang memberitakan Tuhan itu, memberitakan Mesias itu, memberitakan Jehovah itu, memberitakan Allah itu, memberitakan God, Lord, Tuhan, apapun, Sang Yang Widi, Sang Bapa, Sang apa ya, menurut. Bahkan syarat-syarat minimal sudah dilampaui menjadi 4 gitu.
Ya, kalau di pengadilan, di segala bidang kedokteran, bidang apa, itu kan itulah yang namanya cross check, ya kan. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sudah dilalui, ya kan. Penelitian kedokteran apa ya, emangnya sekali si A seorang profesor dokter menemukan ini tak udah langsung, nggak bisa di cross check lagi sama profesor sana, profesor situ sini, kan begitu baru dapat hasil, ya kan. Ini kan, ya. Jadi nanti ada rumusnya yang namanya according, ya. According itu apa? Oh ya, menurut, ya kan. Terus on behalf, ya, atas nama, gitu loh. Jadi nanti regulasi itu, rule itu bunyinya kan mengatasnamakan, ya tentu dengan pertanggungjawaban. Ada lagi nanti urayanya pertanggungjawaban. Jadi kalau tidak menurut bla bla bla, ya. Terus kalau ada bunyi-bunyi ini tidak mengatasnamakan, berarti wadah agama tersebut tidak solid. Berarti dia dikit-dikit nanti, aduh nanti besok-besok kalau ada masalah cuci tangan aja. Gak bisa. Ya silakan aja ada yang wadah begitu. Saya tahu banyak gitu loh. Akhirnya apa? Ya tergerus oleh zaman di sepanjang hal-hal gitu, ya tidak mapan sepanjang segala abad. Dia akan berjalan dari tahun istilahnya tahun 0, sekarang 2021, dan esok lagi ke depan. Nanti kita bahas, saya lanjutkan tentang seiring sejalannya dengan kecanggihan dunia sekarang, kan dunia virtual itu kan kemarin sudah terjawab tentang kecanggihan aplikasi kitab suci itu. Ya enggak, seiring banget begitu sama kalimat tuh loh. Video 18 sekat dulu.